Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi lailah wa fi hadhihi munasabah wa fi hadhihi sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li ajdadina wa jaddatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa sadatina wa qribaina wa dhawi arhamina wa man wa satidina wa sadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in akta'in. Bagi semuanya, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah untuk kita dan mereka semuanya. Semoga yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, apapun jenis penyakitnya, yang lama maupun yang baru. Yang sekarang bergabung join juga mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan semoga segera sembuh dari semua penyakit yang dirasakan. Yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit semoga Allah berikan jalan keluar, kelapangan, dan yang semudah-mudahnya dan sebaik mungkin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri umil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Taib. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita kembali jumpa pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran sorof dan tasrif. Terakhir kita belajar sekaligus berlatih tasrif lugawi fil mudhari yang diakhiri oleh nun taukid tsaqilah, khusus untuk fiil rumpun 4 sampai sulasi mazid wazan 4, wazan 5, wazan 6, dan wazan 7. Pada waktu yang lalu kita berlatih pada pelajaran yang ini kita agak sedikit fokus ya, agak sedikit tertantang dan agak sedikit mengalami tantangan yang harus kita atasi, terutama mengubah tasrif istilahi dari madhi, mudhari, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, lalu isim masdar, baik ghairu mimi maupun mimi, lalu diikuti oleh isim zaman, isim makan, isim alat. Sebenarnya kita berlatih tasrif lugawi dengan adanya nun taukid tsaqilah untuk fi'il mudhari dari rumpun 4 pelatih mazid. Tetapi karena latihan kita harus diikuti atau harus diawali dengan tasrif istilahi secara lengkap, dan itu sebagai latihan menyeluruh kita dari pelajaran yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, agar semua bahasan yang sudah pernah kita pelajari kita rangkum dan kita ingat satu waktu. Maka tentu saja membaca tasrif lugawi nun taukid tsaqilah ini terasa agak menantang, terasa lebih menantang dan lebih bertenaga, mengharuskan kita lebih fokus. Nah, kalau kita misalnya hilang fokus, itu bisa terjadi kesalahan dalam membaca tasrif, utamanya pada saat membacakan tasrif untuk isim masdar, baik mujarad maupun mazid. Dan kita tahu isim masdar dari sulasi mazid, kita tahu dari apa? Kita tahu isim masdar dari sulasi mazid khususnya wazan 2 dan wazan 3, fa'ala dan fa'ala, tambahan alif dan tambahan tasdid, isim masdarnya ada beberapa. Nah, ini yang kadang kita lupa atau kadang kehilangan fokus, terutama ini untuk rumpun 4. Pilih rumpun 4 adalah pilih yang huruf lampirnya terbuat dari huruf ilat. Nah, ini perlu kita berhati-hati ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan kembali berlatih tasrif lugawi nun taukid tsaqilah. Mudah-mudahan kita akan tambahkan dengan sulasi mazid wazan yang ke-8. Tetapi sebelumnya saya ingin review terlebih dahulu, terutama memberikan contoh dan gambaran tasrif istilahnya secara lengkap dari mujarad, kemudian mazid wazan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8, lengkap semuanya. Kemudian sebagai contoh nanti kita akan kembali berlatih baca tasrif lugawi nun taukid tsaqilah dari sulasi mazid rumpun 4 wazan yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, atau kelima dan keenam saja, atau 4 dan ketujuh saja. Kenapa 4 dan 5 itu boleh pilih salah satu? Sebab 4 dan 5 agak mirip. Begitupun 6 dan 7 juga agak mirip. Maka nanti latihannya boleh 4 atau 5, kemudian 6 atau 7. Kalau 4, ambil 4, kalau 5, ambil 5. Nah, silakan 6 dan 7 karena ada kesamaan, maka boleh pilih yang ke-6 atau boleh pilih yang ke-7. Nah, baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm yaumul itsnin. Al-yawma yaumul itsnin, at-tarikh al-khamis min Yanayir
Sanata alfain sittin wa ashrin miladiyatan. Ya, tasrif al-mawdu ya, tasrif lugawi masih tentang nun taukid tsaqilah. Taukid tsaqilah dari rumpun 4. Ya, ini judul besarnya. Baik, saya akan buka halaman berikutnya. Sebelum kita berlatih tasrif lugawi nun taukid tsaqilah dalam fi'il mudhari dari fi'il rumpun 4, berlatih mazid wazan 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Nah, saya akan tuliskan contoh dari tasrif istilahi dari fi'il rumpun 3, baik yang mujarrad maupun mazid. Saya akan coba tuliskan dari sulasi mujarrad dahulu dengan urutan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, ghairi mimi dan mimi, kemudian isim zaman, isim makan, dan untuk mujarrad ada isim alatnya. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Misalnya saya ambil kata sofa ya, sofa. Sofa ini rumpun 4 wazan yang ke-10. Wazan ke-10 itu adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari alif, dan alif itu semula adalah wawu. Sofa asalnya adalah sofawa. Sofa yasfu. Amarnya usfu. Naila tasfu. Fi'il madhi, mudhari, amar, nahi. Nah, di sampingnya saya langsung tuliskan isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'ilnya sofin atau sofiyun. Saya tulis dua, sofiyun. Kalau sofin wazannya wazan fa'ilun. Kalau sofiyun wazannya wazan fa'ilun. Oke, ini isim fa'il ada dua macam. Isim maf'ulnya masfuun. Masfuun. Ini isim maf'ul. Kemudian isim masdar saya tulis di bawahnya sebab space-nya tidak cukup kalau satu baris. Isim masdarnya saya langsung tuliskan sofaun, juga sufuun, juga sofwatun. Setidaknya ada 3. Nah, ini masdar ghairu mimi. Lalu berikutnya masdar mimi masfan. Ini masdar mimi masfan. Nah, kemudian isim zaman, isim makan sama dengan masdar mimi. Yani masfan, masfan juga. Masfan, isim zaman, isim makannya masfan juga. Nah, isim alat, mimnya berharokat kasroh menjadi misfan. Atau misfatun boleh ya. Tapi saya gunakan yang mudah saja, misfan saja. Kalau maha, mimhatun. Nah, ini untuk sofa misfan. Isim alatnya misfan. Nah, ini fi'il sulasi mujarrodnya. Saya baca kembali. Sofa, yasfu, usfu, la tasfu. Madi, mudhari, amar, nahi. Isim fa'ilnya ada dua, sofin dan sofiyun. Dua-duanya digunakan. Isim maf'ulnya masfuun. Ujungnya menggunakan wawu sebab huruf akhirnya sofa itu alifnya berasal dari wawu. Lalu masdarnya ada 3, setidaknya ada 3, yakni sofaun, lalu sufuun, lalu sofwatun. Nah, tapi pola ini atau wazan ini tidak berlaku untuk semua fiil dari wazan 10, rumpun 4. Tergantung fiilnya. Sebagaimana misalnya kata zaka. Nah, kalau zaka itu zakaun atau zakatun atau zukuun. Tapi tidak ada zakwatun, tetapi zakatun. Sedangkan
sofatun bukan sofatun. Nah, untuk yang ini memang perlu kita baca atau kita dengar. Nah, ini teorinya tidak bisa diseragamkan untuk semua kata. Oke, untuk master memang perlu agak bertenaga ya. Maksudnya kita tidak hanya menggunakan teori yang tetap, tetapi untuk master itu harus kita dapatkan dari kamus atau dari yang sering kita dengar. Baik, ini sulasi mujarrad. Kemudian saya akan tambahkan dengan sulasi mazid wajan pertama. Sulasi mazid wajan pertama, asfa. Nah, saya tuliskan madinya, lalu mudorenya, UI formulanya UI, jadi asfa yusfi, amar asfi. Nailatu, ingat, karena mudorenya yusfi, bukan yasfi, maka fi'il latu, bukan lata. Fi'il itu ada yang lata, ada yang latu. Kalau fi'il madinya huruf mudoranya dibaca fathah, ya, maka fi'il lata. Tapi kalau huruf mudora'ah pada fi'il mudoranya domah, maka fi'il latu. Asfa yusfi, fi'il mudoranya huruf mudoranya doma, maka nahinya latu. Asfi latusfi. Tuh, madi mudore amar ini selesai. Nah, kemudian isim fa'ilnya, formulanya mu'i, diawali oleh mim domah. Musfiun asalnya. Nah, tapi ianya lalu dibuang, maka menjadi musfin. Semula musfiun. Sama sofin juga semula adalah sofiun. Ingat apabila ada kata yang ujungnya kasroten, itu sesungguhnya awalnya adalah ada huruf ya yang dibuang. Sofin asalnya sofiun menjadi sofin. Maka musfin juga semula adalah musfiun, lalu ya dibuang maka menjadi musfin. Mu'i untuk masih wazan pertama. Lalu isim maf'ulnya dari isim fa'il sekarang isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya mu'a maka menjadi musfan. Oh, maaf, saya salah tulis tempatnya. Musfin. Nah, isim maf'ulnya di sebelah ujung ya, musfan. Nah, isim maf'ulnya ada ya, tapi ya-nya tidak berharokat, maka disebut dengan alif maksurah, musfan. Isim maf'ul sudah. Sekarang isim masdarnya, isfaun. Kalau rumpun satu kan islamun, ihsanun. Nah, kalau dari rumpun 4, huruf alif atau huruf ilat pada lampir ditukar menjadi hamzah. Maka menjadi isfaun. Semula isfaun, alifnya diribawukan, tapi kemudian pada saat isim masdar, wawunya atau huruf ilatnya ditukar menjadi hamzah. Isfaun. Isfaun. Nah, isim masdar goiru miminya cukup satu untuk masjid wajan yang pertama. Tambahan hamzah sebelum fa'il. Masdar goiru miminya cuma satu, yakni isfaun. Lalu masdar mimi, yakni sama dengan isim maf'ul, musfan. Musfan. Masdar mimi dari sulati mazid, semua wazan dari wazan 1 sampai 8, masdar mimi sama dengan isim maf'ul. Bahkan juga sama dengan isim zaman dan isim makan. Makanya isim zaman isim makannya musfan. Sama dengan isim maf'ul, sama juga dengan isim masdar gueru, sama juga dengan isim masdar mimi. Maka saya tulis musfan, musfan 2 kali ini. Musfan, musfan. Tuh. Sudah. Ini untuk mazid wazan yang pertama. Kemudian mazid wazan yang kedua. Nah, ini agak berbeda. Sebab masdar gueru miminya lebih dari satu. Saya akan tuliskan kembali. Sofa ditambah alif setelah fa'il maka menjadi sofa, yusofi, sofa, yusofi, sofi.
La tusofi. Fil madhi, fil mudhari, fil amar, fil nahi sudah. Sekarang isim fa'ilnya, ingat diawali oleh mu. Kemudian mu'i, maka menjadi musofiyun, yun dibuang maka menjadi musofin. Musofin. Asalnya musofiyun. Kemudian isim maf'ulnya mu'a, maka menjadi musofan. Musofan. Nah, sudah isim maf'ul selesai, maka sekarang isim masdarnya. Masdar goiru mimi dari mazid wazan 2, yakni tambahan alif setelah fa'il. Masdar goiru miminya ada dua, yakni wazan fi'alun dan fi'alun. Maka sofa menjadi sifaun, ujungnya hamzah ya. Hamzah ini pengganti dari huruf ilat pada dalam fi'il. Sifaun, sinya pendek. Sifaun. Lalu masdar yang kedua, masdar goiru mimi yang kedua adalah sifaun, panjang karena ada ya. Sifaun, wazan fi'alun. Sifaun, sifaun. Ada dua. Nah, sedangkan masdar mimi sama dengan isim maf'ul, yakni musofan. Lalu bagaimana dengan isim zaman dan isim makan? Isim zaman dan isim makan sama dengan isim maf'ul dan sama juga dengan masdar mimi. Jadi musofan isim zaman, lalu isim isim makannya adalah musofan juga. Jadi musofan dua kali. Musofan yang pertama adalah isim zaman, dan musofan yang kedua adalah isim makan. Oke, sudah sampai sulasi mazid wazan yang kedua, tambahan alif setelah fa fi'il. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada sulasi mazid wazan yang ketiga, tambahan tasdid pada ain fi'il. Saya akan pindah halaman. Oke. Berikutnya wazan yang ketiga, yakni tambahan tasdid pada ain fi'il. Dari kata sofa maka menjadi sofa. Sofi, Sofi, la tu Sofi, Sofi, la tu Sofi, Sofi, la tu Sofi. Madi, mudore, amar, nahi, selesai. Dari isim fa'ilnya mu'i, ingat musofin. Asalnya musofiun, maka menjadi musofin. Dari isim maf'ulnya mu'a, maka menjadi musofan. Ustaz, Bagaimana Ibu? yang tadi Ustaz, yang wazan yang kedua tadi tu, Oh iya, 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 iya. Gimana Ibu? Silakan lanjutkan. ya itu nak tanya itulah yang tadi tu, masdar miminya Ustaz. Iya, makasih Ibu, makasih diingatin. Makasih, makasih Ibu Sabaria. Betul, saya ingatkan. Ada perbaikan, saya lupa tadi. Perhatikan kembali halaman 2, muka surat 2 tadi. Untuk sulasi mazid, wazan yang kedua, tambahan alif setelah fa'il, masdar miminya berbeda. Di sini saya tuliskan, lihat ya, saya beri tanda. Saya beri tanda, oke. Ini lihat, masdar miminya saya tulis musofan. Sama dengan isim maf'ul dan sama dengan isim zaman dan makan ya. Nah, ini saya lupa tadi. Nah, beginilah kalau tidak fokus begini. Mohon maaf ya. Makasih Bu Sabaria sudah mengingatkan. Untuk masdar mimi dari sulasi mazid wazan yang kedua, selain diawali oleh mim dhammahmu, maka ujungnya harus ada tamar butoh. Sebagaimana nakaha, munakahatun, basyara, mubasyaratun, asyara, muasyaratun. Maka rumpun 4 juga sama. Sofa, masdar miminya ada tamar butoh. Jadi bagaimana? Nah, saya akan tuliskan dahulu.
Muso isim masdar miminya menjadi musofatun. Ada tamar buto ya. Nah ini yang harus diingat ya. Musofatun. Mu doma, mim doma, so ditambah alif. Muso alif ini adalah tambahan alif pada wazan ini, yakni tambahan alif setelah fa'il. Fa'ilnya kan huruf sod, makanya harus ada alif. Muso panjang alifnya untuk namanya ziyadah dari wazan yang kedua, masih wazan yang kedua. Adapun alif setelah fa, musofa, alif ini adalah pengganti huruf ilat. Semula wawu musofawatun, tapi wawunya ditukar menjadi alif, sama dengan fil madinya, fil madi mujarad menggunakan alif kan, sofa tuh ujungnya alif kan. Nah, maka ketika masdar mimi dari sulasi mazid wazan yang kedua menjadi musofa, tambahkan tun, musofatun. Ini saja ya perbaikannya. Tadi ada kesalahan pengucapan dan juga penulisan. Nah, yang betul bukan musofan tetapi musofatun. Khusus untuk masdar mimi dari sulasi mazid wazan yang kedua. Masdar miminya diikuti atau diakhiri oleh tamar butoh. Sedangkan masdar mimi dari sulasi mazid wazan yang lain tidak ada tamar butoh. Hanya untuk mazid wazan yang kedua, yakni mazid yang tambahannya berupa alif setelah fa'il. Oke ya. Pak, Nah, Pak. bagaimana Ibu Halimah? Jadi lepas tuh sofi, musafin kan betul kan? Ya, betul. Kemudian sambung Musofat. musafatun, betul, musafatun. Bukan. Oke, saya baca lagi ya. Saya baca. Iya, baca Silakan Pak. tengok dari awal. Iya, Mazid wazan yang kedua. baik. Sofa fil madi. Yusofi fil mudhari. Sofi fil amar. La tusofi fil nahi. Oke, Nah, bergeser ke kiri, musofin itu isim fa'il. oke, Bergeser ke kiri lagi, musofan, ini isim maf'ul. alright. Oke, sudah sampai sini ya, sudah saya beri bulatan ini. Musofan isim maf'ul. Terus ke bawah. Sifaun dan sifaun. Ini masdar ghairu mimi, ada dua macam. Oke, Nah, terus geser ke kiri, musofatun ini adalah masdar mimi. oke, Nah, kemudian isim zaman dan isim makan, musofan, musofan. Isim zaman, isim makan sama dengan isim maf'ul. oke, Oke, oke. paham, Syukran, Ibu? syukran ya Pak. Oke, baik. Sudah ya untuk surati mazid rumpun 4 dari surati mazid wazan yang kedua. Tasdid istilahnya sudah. Baik, saya lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 3. Oke, saya baca kembali. Mazid wazan 3 tambahnya tasdid pada ain fi'il. Sofa yusofi, sofila tu sofi, ilmadi, mudore, amar, nahi. Isim fa'ilnya musoffin, mu'i. Isim maf'ulnya musoffan, mu'a. Sudah. Bagaimana isim masdarnya? Nah, perhatikan isim masdarnya untuk goiru mimi ada 4 macam. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan ini yang kita beberapa waktu yang lalu perlu banyak fokus di sini. Karena ini ada tantangan yang lebih berat. Ada 4 macam ditambah dengan masdar mimi 1. Jadi ada 5. Saya tuliskan dulu masdar ghairu mimi. yakni tasfiyun sama dengan tahsinun, taslimun, taf'ilun begitu ya. Maka menjadi tasfiyun, ya-nya bertasdid. Tasfiyun, ya-nya bertasdid. Ya bertasdid ini yang pertama adalah ya sukun ditambah ya yang hidup, maka menjadi tasfiyun, kemudian disatukan maka menjadi bertasdid sehingga menjadi tasfiyun. 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 Ini yang pertama. Yang kedua, ada tak marbutoh. Masdar ghairu mimi tetapi menggunakan tak marbutoh. Maka menjadi tasfiyatun.
Tasfiyatun ya-nya tidak bertasdid. Kenapa? Sebab tasdidnya pindah menjadi tamarbutoh, ditukar. Tasfiyatun. Sama dengan kata tarbiyatun, talbiyatun, tarwiyatun. Kalau dari kata hassana, tahsinatun. Sofa tasfiyatun. Sama tasmiyatun. La yusammuna al-malaikata tasmiyatal unsa. Tasfiyatun, sudah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada huruf ta juga, tetapi huruf ta-nya kasroh, yakni tisfaun. Nah, menggunakan hamzah lagi, tisfaun. Hamzah ini, lagi-lagi saya katakan, hamzah ini adalah pengganti dari huruf ilat, baik wawu maupun ya. Huruf ilat yang ada pada lam fi'il, huruf terakhir ya, tisfaun. Nah, yang keempat sama dengan tisfaun, tetapi huruf ta-nya harokatnya fathah menjadi a, fathah menjadi tasfaun. Tisfaun, tasfaun. Tuh. Nah, ini masdar ghairu mimi ada 4 macam. Sedangkan masdar mimi cukup satu saja, yakni sama dengan isim maf'ul, maka menjadi musoffan. Musoffan isim masdar miminya. Adapun isim zaman dan isim makan sama dengan isim maf'ul, sama juga dengan masdar mimi, maka menjadi musoffan, musoffan. Jadi membaca musoffannya ada 3 kali. Masdar mimi 1 kali, isim zaman 1 kali, isim makan 1 kali. Berarti 3 macam. Musoffan, musoffan, musoffan. Gitu. Sudah, ini sulasi mazid wazan yang ketiga. Nah, ini sulasi mazid wazan yang ketiga ini isim masdar ghairu miminya paling banyak. Ada 4. Sedangkan mazid wazan yang kedua ada 2 masdar ghairu miminya, yakni sifaun dan sifaun. Adapun mazid wazan pertama cukup 1 masdar ghairu miminya. Begitupun mazid wazan yang nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8 masdar ghairu miminya cukup 1. Yang banyak, yang ramai itu mazid wazan yang ketiga, tambahan tasdid pada ain fi'il. Sudah. Boleh Sekarang tanya Ustaz? gimana Bu? Bu Saria? Okey. Kalau macam untuk yang nombor 3 ni Ustaz, daripada Safwan ni, Ya. masdarnya sampai ada 4 kan? Masdar ghairu mimi ada 4, betul? Ada 4. Masdar soreh kita sebut Ustaz. Masdar Ataupun ghairu mimi. ghairu mimi ataupun masdar soreh tak boleh Ustaz? Sama? Ya, Baik. masdar ghairu mimi digunakan untuk menjadi masdar sorry, betul. Tetapi nanti tidak semuanya digunakan untuk masdar sorry. Tetapi masdar sorry memang dibuat dari masdar ghairu mimi. Mimi. Okey, baik. Adakah keempat-empat sebab ada tasfiyun, tasfiyatun, tisfaun, tasfaun. Adakah maksudnya kita boleh kalau nak buat ayat, kita boleh pilih salah satu ataupun mesti mengikut makna? Kerana saya rasa empat-empat ni membawa maksud makna yang berbeza. Betul kan Ustaz? Oke, baik. Isim masdar ghairu mimi untuk mazid wazan yang ketiga ada 4 macam. Untuk kata sofa, ini tasfiyun, tasfiyatun, tisfaun, dan tasfaun. Ada 4 macam. Pertanyaannya tadi, Ibu Sadia, apakah 4-4-nya ini maknanya sama? Kemudian apakah 4-4-nya digunakan untuk sembarang kalimat manapun boleh? Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari segi pola, dari segi wazan, 4 macam isim masdar ghairu mimi ini 4-4-nya benar dan digunakan. Akan tetapi ada yang paling populer di antara keempatnya. Ada yang paling banyak digunakan dari keempatnya. Apa? Yakni yang nomor 2, tasfiyatun. Sedangkan tasfiyun seingat saya jarang-jarang digunakan. Sedangkan tisfaun dan tasfaun, wazan ini tergantung fiilnya, tergantung katanya. Ada yang menggunakan kata tisfaun dan ada yang menggunakan wazan tisfaun dan tasfaun,
Memang ada. Contohnya kata lako. Lako yulaki. Laki la tulaki. Nah, masdar goiru miminya talaqiyun. Saya tuliskan ya. Talaqiyun. Tapi ini tidak digunakan. Kemudian talaqiyatun. Mengikuti pola dulu ya. Talaqiyatun bisa, tetapi tidak digunakan. Nah, kemudian berikutnya adalah tilqaun. Ingat tidak? Tilqaun. Ada digunakan tidak? Atau talqaun? Tilqa. Nah, Tilqa. seingat saya, untuk kata lako, masdarnya memang ada 4, yakni talqiyun, talqiyatun, tilqaun, dan talqaun. Tetapi seingat saya, untuk kata lako yang banyak digunakan adalah tilqaun. Ya, betul. Min tilqa'i nafsi. Ada kan di Al-Quran juga ya? Iya, Ya. Pak. Kata tilqaun. Sedangkan talqiyatun dan talqiyun minimal yang saya alami sampai saat ini tidak ditemukan atau jarang ditemukan. Sedangkan tilqaun sering digunakan. Jadi kesimpulan dari apa yang Ibu Sadia tanyakan, isim masdar yang 4 ini, yang 4 macam dari thulathi mazid wazan yang ketiga ini, memang ada 4 macam. Tetapi tentang penggunaannya tergantung katanya. Tergantung katanya. Ada yang populer menggunakan tilqaun, ada yang menggunakan talqiyatun. Tetapi seingat saya, secara umum yang paling banyak digunakan adalah masdar yang wazannya taf'ilatun, yakni tasfiyatun. Contohnya banyak kita temukan, misalnya kata talbiyatun, Tazkiyatun. talbiyatun, tarwiyatun. Ada kan tarwiyatun, ada juga tarqiyatun. Tarwiyatu hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah kan. Ada Tarbiyah. lagi talbiyatun, tarqiyatun, tarwiyatun, apalagi tasmiyatun, Tazkiyah, Ustaz. tazkiyatun, betul, tazkiyatun nufus kan, Hmm. tazkiyatun dari kata zakka, tasmiyatun dari kata sama, tarwiyatun dari kata rawwa, tarqiyatun dari kata raqqa, talbiyatun dari kata labba. Nabba. Nah, Labbaik. jadi kesimpulan yang saya bisa ambil untuk fi'il rumpun 4 khusus mazid wazan yang ketiga, isim masdar ghairu mimi yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan adalah wazan taf'ilatun, yakni talbiyatun, tarqiyatun, tarwiyatun, tasmiyatun, tazkiyatun, tasfiyatun, dan yang lainnya. Hanya saja memang ada 1-2 yang populer menggunakan kata yang berbeda. Contohnya kata laqo yang banyak digunakan adalah tilqaun, bukan talaqiyatun. Begitu, Ibu. Oke, syukran, saya paham. Ini pertanyaan bagus sehingga kita bisa menyampaikan hal ini ya, perlu untuk kita ketahui. Oke, cukup. Saya hapus kembali. Assalamualaikum Ustaz. Jadi Bu Lela bagaimana, Bu? Ustaz, yang ini, yang bawah ni adalah masdar 4 jenis. Kemudian Iya. yang fa'il, musafin, dia juga musafan Ustaz. Musofin isim fa'il, musofan isim maf'ul. Isim maf'ul. Yang atas musafan, yang ujung tu, maaf saya kurang faham. Oke, saya ulangi ya. Saya baca kembali. Sofa fil madi, yusofi fil mudhari, sofi fil amar, la tusofi fil nahi. Geser ke kiri musofin isim fa'il. Geser ke kiri yang ujung musofan isim maf'ul. Kemudian ke bawah. Ya. Tasfiyun, tasfiyatun, tisfaun, tasfaun ini adalah masdar ghairu mimi. Oke? Kemudian musoffan yang pertama ini ada masdar mimi. Kemudian geser ke kiri musoffan itu isim zaman, dan terakhir musoffan lagi itu isim makan. Oke. Begitu. Syukran. Paham ya? Begitu urutannya. Ya. Ingat susunannya
Mamu amnah, madi mudore amar nahi, lalu fa mamas fa'il maf'ul masdar. Tapi masdar itu ada dua, geru mimi dan mimi. Kemudian zama'al, zaman makan alat. Zaman makan alat. Tetapi untuk mazid tidak ada isim alat. Begitu ya? Makes Oke, sense. sudah. Cukup? Kita lanjutkan ya. Ya, Lanjut, Pak. lanjut. Oke. Berikutnya, mazid wazan yang keempat. Tasofa. Urutannya ingat ya, madi, mudhari, amar nahi, dan seterusnya. Tasofa, mudhari'nya ya tasofa. Amarnya tasofa. La tatasofa fil nahinya. Bagaimana isim fa'ilnya? Teorinya ingat formulanya mu'i. Maka mutasofin. Isim maf'ulnya mu'a menjadi mutasofan. Ujungnya menggunakan alif maksurah, mutasofan. Kemudian isim masdar ghairu miminya hanya satu macam saja, yakni tasofin. Tasofin, semula tasofiyun. Dan kalau kita kembali ke rumpun satu, misalnya kata tahasana, ketika diubah menjadi isim masdar, untuk wazan 4 ini menjadi tahasunun. Ain punya domah tahasunun. Ta'amulun, tanasurun, ta'awunun, begitu. Tetapi untuk rumpun 4, ain punya tidak domah, tidak tasofuyun. Tetapi tasofiyun. Tahu tidak kenapa tidak dibaca tasofuyun? Sebab kan tasofin ini semula tasofiyun. Tasofiyun. Kalau kita baca tasofuyun, paknya kita baca domah, itu menghadapi huruf ya tidak cocok. Huruf ya itu tidak lazim diawali oleh domah. Tasofuyun itu tidak nyaman diucapkan. Tidak sedap untuk diucapkan. Huruf ya itu biasanya diawali oleh kasroh. Maka semua tasofuyun menjadi tasofiyun. Huruf paknya menjadi kasroh, tasofiyun. Kemudian ketika sudah kita tahu menjadi tasofiyun, yunnya dibuang. Sehingga tanwinnya pindah ke huruf kasroh fa. Maka menjadi tasofin. Begitu. Paham ya? Itu kronologinya. Tasofin. Oke, ini isim masdar ghairu mimi. Cukup satu saja. Nah, lalu saya loncat ke masdar mimi. Masdar miminya saya loncat jauh. Mutasofan sama dengan isim maf'ul. Tuh. Mutasofan. Masdar, maaf. Kemudian isim zamannya mutasofan juga. Mutasofan. Isim makan juga sama, mutasofan. Sudah. Wazan 4 selesai. Kemudian mazid wazan yang kelima. Tambahan ta dan tasdid pada ain fi'il, tak sebelum fa fi'il dan tasdid pada ain fi'il. Yatasoffa, yatasoffa. Amarnya tasoffa. Nahila tatasoffa. Isim fa'ilnya menggunakan formula mu'i, maka menjadi mutasoffin. Menggunakan tasdid ya mutasoffin. Mutasoffin. Isim maf'ulnya mutasoffan. Mutasoffan. Oke. Isim masdarnya juga cuma satu saja, sama dengan wazan yang keempat tasofin, hanya satu. Nah, wazan 5 juga sama, hanya satu. Dan bedanya, kalau wazan 4 ta dan alif, maka wazan 5 ta dan tasdid, sehingga menjadi tasofin.
semula tasofiyun, kemudian menjadi tasofin. Dan tasofiyun pun semula dari tasofuyun. Lalu fu-nya ditukar menjadi kasroh, maka menjadi tasofiyun. Lalu iya-nya dibuang, maka menjadi tasofin. Begitu. Tasofin. Nah, itu masdar goiru mimi. Cukup satu saja. Kemudian masdar miminya sama dengan isim maf'ul, yakni mutasoffan. Mutasoffan. Isim zaman, isim makan sama dengan masdar mimi, maka menjadi mutasoffan. Isim makan, isim zaman, isim makan sama ya mutasoffan juga. Mutasoffan. Selesai wazan yang kelima. Kemudian saya kembali lanjutkan pada halaman berikutnya untuk wazan 6, 7, dan 8. Oke. Nah, wazan 6 dari sofa adalah istafa. Istafa, tetapi taknya ditukar menjadi to. Karena apa? Karena diawali oleh sod. Maka menjadi istofa. Semula istafa menjadi istofa. Mudhari'nya yastofi. Istofa, yastofi. Amarnya istofi. Tuh. Nahila tastofi. Isim fa'ilnya mustofin. Asalnya mustofiyun menjadi mustofin. Mustofin. Isim maf'ulnya mustofan. Muhammad al-Mustafa. Itu isim maf'ul, mustofan. Orang yang dipilih atau orang yang terpilih. Lalu isim masdar goirum ini bagaimana? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, masdar goirum ini dari wazan 1, 4, 5, 6, 7, 8, wazannya hanya satu untuk masdar goirum ini. Yang lebih dari satu itu mazid wazan kedua ada 2 macam. Lalu mazid wazan ketiga ada 4 macam untuk masdar goiru miminya. Nah, untuk wazan 6, istofa, isim masdar goiru miminya adalah istifaun. Istifaun. Lalu bagaimana dengan masdar mimi? Masdar mimi sama dengan isim maf'ul, yakni mustofan. Mustofan. Kemudian isim zaman, isim makan juga sama dengan isim maf'ul dan isim masdar mimi, yakni mustofan. Mustofan, mustofan. Mustofan, 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 mustofan. Selesai wazan 6. Kemudian kita lanjutkan wazan 7, tambahan alif nun sebelum fa'il. Maka menjadi insofa, yansofi, insofa, yansofi. Amalnya insofi, nahinya la tansofi. Saya ulangi lagi, insofa, yansofi, insofi, la tansofi. Isim fa'ilnya munsofin mu'i. Isim maf'ulnya mu'a munsofan. Isim masdar gairu mimi juga cuma satu macam saja. Hampir mirip, hampir sama dengan wazan 6. Wazan 6 istifa'un, wazan 7 insifaun. Wazan 7 ada unsur nun, sedangkan wazan 6 ada unsur ta. Yang untuk kata istofa, taknya ditukar menjadi to. Insofa, insifaun, isim masdar goiru miminya. Sedangkan masdar miminya sama dengan isim maf'ul, yakni munsofan.
Begitupun isim zaman munsofan, isim makan juga munsofan. Tuh, selesai untuk sulasi mazid wazan yang ketujuh. Terakhir, sulasi mazid wazan yang kedelapan. Alif sinta tambahannya, alif sinta sebelum fa fi'il. Sofa diawali alif sinta maka menjadi istasfa. Istasfa, mudahnya yas tasfi. Istasfa yastasfi. Istasfi la tastasfi. Istasfi la maaf salah tulis lagi. La tasfi. La tasfi. Mari mudhari amar ini selesai. Isim fa'ilnya menggunakan formula mu'i mustasfin. 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 Isim maf'ulnya mustasfan mu'a. Oke, berikutnya isim masdarnya hanya satu macam untuk masdar ghairu mimi. Satu macam saja, satu pola saja, yakni istisfaun. Lagi-lagi ujungnya hamzah. Hamzah ini adalah pengganti dari maaf salah tulis lagi. Sebentar, oke. Hamzah ini adalah pengganti dari huruf ilat pada lam fi'il. Istisfaun. Saya ulangi lagi. Isim masdar dari istasfa adalah istisfaun. Wazan istif'alun ya. Hamzah ini pengganti huruf ilat untuk lam fi'il. Huruf ilat berupa lam fi'il dari huruf ilat itu maksudnya adalah lam fi'il dari fi'il rumpun 4 ya. Istasfa. Nah, lam fi'ilnya kan huruf ilat, huruf ya itu atau alif maksuroh. Ketika isim masdar, alif maksurohnya atau huruf ilatnya ditukar menjadi hamzah sehingga menjadi istisfaun. Nah, penukaran lam fi'il menjadi hamzah itu terjadi pada mazid wazan 8, istisfaun hamzah. Wazan 7 insifaun hamzah ujungnya. Wazan 6 istifaun ujungnya juga hamzah. Lalu wazan pertama yakni isfaun. Mazid wazan pertama kan juga ujungnya hamzah. Isfaun isim masdarnya ya. Kita ada 4 macam yang ujungnya hamzah. Ada juga wazan 3 yang bertasydid yang masdar pola ketiga dan keempat. Tilqaun, talqaun, ujungnya hamzah juga kan? Talqiyun, talqiyatun, tilqaun, talqaun, ujungnya hamzah. Ada hamzahnya juga. Tapi kan itu ada 4 macam isim masdarnya untuk mazid wazan yang ketiga. Baik, saya kembali lagi. Isim masdar dari istasfa adalah istisfaun. Ini masdar ghairu mimi. Adapun masdar miminya sama dengan isim maf'ul, yakni mustasfan. Ini masdar miminya. Kemudian isim zaman isim makannya sama dengan masdar mimi dan isim maf'ul. Mustasfan, lalu mustasfan. Alhamdulillah selesai sudah. Luar biasa ya, panjang sekali nih. Isim masdar. Yang agak sulit itu isim masdar. Tetapi semoga dengan penulisan ini lengkap, madi, mudore, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Penulisan secara lengkap bisa kita jadikan acuan atau contoh nanti ketika kita berlatih membacakan tasrif istilahi secara komplit, secara lengkap untuk fi'il rumpun 4 ini. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan, silakan. Cukup ya? Pak, Ya. Bagaimana Bu Halim? istisfaun
Yang mana Pak tadi Pak? Istisfaun. Is it masdar? Masdar ghairu mimi, istisfaun masdar ghairu mimi. Oke, sudah. Syukran. Oke, baik. Cukup ya? Cukup Pak. Nah, setelah ini kita akan berlatih tasrif lugawi muntafil tsaqilah untuk fi'il mudhari dari fi'il rumpun 4 sulasi mazid. Nah, pada minggu yang lalu atau pada waktu yang lalu kita sudah berlatih rumpun 4 mazid wazan yang keempat, kelima, 6 dan 7. Nah, 4 dan 5 saya akan pilih salah satu saja. 6 dan 7 saya pilih salah satu saja. Nanti berikutnya kita akan coba, jika masih ada waktu, jika masih ada masa, kita akan coba berlatih tasrif untuk fi'il rumpun 4, mazid wazan yang ke-8, kalau masih ada waktu. Baik, saya akan tuliskan dahulu contoh dari sulasi mazid wazan 4 atau 5. Kenapa saya tulis salah satu saja antara 4 dan 5? Sebab hampir sama ya, 4 dan 5 hampir sama. Dan ini sudah kita tuliskan pada waktu yang lalu sebelumnya. Nah, sekarang saya tuliskan kembali sebagai review kembali ya. Oke. Saya akan tulis kata tasofa ya tasofa. Tasofa ya tasofa. Ini wazan 4 ya. Amalnya tasofa. Nahinya la tatasofa. Nah, saya fokus pada kata tasofa. Kita tambahkan nun taukid tsaqilah dalam tasrif lugawi fil mudhari. Saya tuliskan semuanya. Atasofayanna. Nun taukid tsaqilah. Atasofayanna. Dhamir ana. Sebentar harokatnya bergeser. Atasofayanna anta tatasofayanna. Huwa yatasofayanna. Yatasofayanna. Kemudian untuk domir anak muannas atasofayanna. Sama ya. Dengan mudzakkar atasofayanna. Anti tatasofayinna. Ya. Tatasofayinna. 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 Asalnya tatasofai nanna asalnya, tapi dirubah menjadi tatasofayinna. Asalnya tatasofai nanna, lalu disederhanakan menjadi tatasofayinna. Ini domir nanti. Adapun domir hiya sama dengan anta, yakni tatasofayanna. Harap hati-hati untuk domir anti ya. Tatasofayanna. Tatasofayanna. Hurufnya terlalu dekat ya. Tatasofayanna. Oke, ini domir mufrad. Sekarang yang musanna. Natasofayanna. Tatasofayanni. Tatasofayanni. Kemudian huma mudzakkar yatasofayanni. Muannas natasofayanna.
Natasofayanna. Lalu untuk antuma tatasofayani. Kemudian untuk huma muannas sama dengan antuma tatasofayani. Kemudian untuk jamaknya natasofayanna. Natasofayanna. Antum tataso. Nah, asalnya adalah tataso faunanna. Asalnya tataso faunanna. Tataso fauna ditambah nun taukid sakila menjadi tataso faunanna. Baik, saya tulis dulu ya. Asalnya tataso faunanna. Asalnya begitu ya. Tataso faunanna. Asalnya. Kan antum tataso fauna. Ditambah nun taukid sakila menjadi tataso faunanna. Asalnya begitu. Lalu disederhanakan. Huruf nun yang pertama, nanna ini ada nun. Yang pertama dibuang, maka menjadi tatasofau enna. Kemudian tatasofau enna, ya saya tulis dulu, tatasofau enna. Tatasofau enna. Nah kemudian huruf sukun pada wawu didomakan untuk menjadi ciri dhamir antum. Maka menjadi tatasofawunna. Ingat pada ayat tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Latarawunna. Latarawunna. Tatasofawunna. Itu dhamir antum. Begitu. Oke, cukup. Saya tuliskan kembali. Jadi untuk dhamir antum dari tasofa ya tasofa ketika diikuti oleh nun taukid tsakila adalah tatasofawunna. Lalu hum yatasofawunna. Terakhir jama muannas natasofayanna. Natasofayanna. Nah, antuna ingat ini berbeda ya. Tatasofainani. Tatasofainani. Asalnya ada tatasofainanna. Asalnya begitu. Lalu menjadi tatasofainani. Ditambahkan alif setelah nun yang pertama sebagai ciri nun sebagai ciri muannats ya jamak. Tatasofainani. Kemudian nun taukidnya harokatnya ditukar dari fathah menjadi kasroh sehingga menjadi tatasofainani. Lalu untuk dhamir huna sama dengan antuna, hanya saja huruf mudhorahnya ditukar menjadi tatasofainani. Nah, selesai. Ini adalah tasrif lugawi. Nun taukid sakilah fiil mudhari rumpun 4. Rumpun 4. Mazid sulasi mazid maaf ya. Sulasi mazid. Sulasi mazid. Wazan 4. Sudah. Ini contohnya untuk nanti kita berlatih. Nah, selanjutnya saya akan tuliskan contoh lagi. Ini kita tuliskan contoh saja dahulu ya. Untuk mazid wazan yang kelima. Contohnya saya tuliskan. Ya, ini menjadi tasoffa.
Tasoffa, mudhari'nya yatasoffa. Amarnya tasoffa. Nahi la tatasoffa. Nah, kita fokus pada kata yatasoffa. Kita akan tasrifkan secara lugawi untuk fi'il mudhari ya. Ditambahkan dengan nun taukid tsaqila. Saya tuliskan kembali, saya tuliskan dulu ya, maaf. Atasoffayan. Tatasoffayan. Yatasoffayan. Atasoffayan. Nah, anti tatasoffayinna. Kalau tadi kan yang wazan 4 tatasofayinna. Nah, wazan 5 tatasoffayinna. Ada tasdid pada huruf fa. Tatasoffayinna. Semua adalah tatasoffainanna, lalu menjadi tatasoffayinna. Disederhanakan. Tatasoffayinna. Kemudian Kia sama dengan anta. Tatasoffayana. Tatasoffayana. Oke. Sekarang musanna. Natasoffayana. Tatasoffayani. Tatasoffayani. Yatasoffayan. Yatasoffayan. Tatasoffayan. Tatasoffayan. Nah, kemudian yang jamak. Nah, natasoffayan. Tatasoffawun. Asalnya tatasoffawunanna, lalu disederhanakan menjadi tatasoff. Maaf, ada tasdidnya ya. Tatasoffawunna. Untuk ini ingat-ingat selalu kata latarawunna untuk memudahkan ingatannya. Latarawunnaha ainal yaqin. Tatasoffawunna. Hum yatasoffawunna. Kemudian nahnu muannas natasoffayan. Ya natasoffayan. Natasoffayan. Antunna tatasoffainan. Tatasoffai. Nani kunna yatasoffainani. Nah, selesai. Oke. Ya, sebentar. Ada yang bergerak ya. Tatasoff. Ya, ini. Oke. Nah, ini adalah tasrif
lugawi nun taukid sakilah fi'il mudhari rumpun 4 sulasi mazid wazan 5. Dah, selesai. Baik, ini sampai sulasi mazid wazan yang kelima. Nah, Bapak Ibu, kembali saya ingin sampaikan, saya akan kembali tuliskan contoh untuk sulasi mazid wazan yang ke-6. Kalau nanti kita berlatih, kalau sudah punya acuan, kita nanti insya Allah akan mudah untuk berlatih. Kayaknya akan saya tuliskan dulu ya. Wazan 6 dari kata sofa maka menjadi istofa. Sulasi mazid wazan ke-6-nya adalah istofa. Istofa yastofi istofi la tastofi istofa yastofi istofi la tastofi la tastofi. Ini saya tulisannya banyak salah ya. La tastofi. Oke, kita fokus pada kata yastofi. Oke, saya akan jelaskan. Tasdid lugawi nun tawkil tsaqilah fil mudhari. Dari kata yastofi. Astofiyan. Tastofiyan. Yastofiyanna huwa yastofiyanna astofiyanna lalu tastofinna. Nah, nanti oke saya tuliskan asalnya ya. Anti dari kata yastofi menjadi tastofina. Asalnya tastofina. Nah, asalnya tastofina. Kemudian tambahkan nun taukid tsaqilah maka menjadi tastofinana. Tastofinana. Asalnya begini. Tastofinana. Nah, nana ini perhatikan ada nun 3 kali. Nun yang pertama nun fathah. Nun yang kedua dan ketiga adalah nun tasdid. Nun tasdid itu kan ada 2 huruf kan. Nah, tastofinana ada 3 huruf nun. Nah, tidak boleh ada 3 huruf berdekatan langsung, 3 huruf yang sama. Tidak boleh ada huruf yang sama berdekatan 3 kali langsung. Oleh karena itu maka huruf nun yang pertama yang berharokat fathah ini tastofina, nanya dibuang. Maka menjadi tastofina. Tastofina. Tastofi, ianya sukun, tambahkan nun tasdid, tastofina. Nah, Bapak Ibu semua, ya sukun, kemudian menghadapi nun tasdid. Nah, huruf bertasdid itu, huruf pertamanya, maaf sebentar. Huruf yang bertasdid itu ada 2 huruf yang dijadikan satu. Huruf pertamanya sukun, yang huruf keduanya fathah. Maka nun tasdid ini, huruf yang pertamanya itu sukun. Berarti ada pertemuan 2 huruf sukun, yakni ya sukun dengan nun sukun yang pertama. Nun yang pertamanya sukun. Oleh karena itu, karena ada 2 huruf sukun bertemu, maka huruf sukun yang pertama, yang huruf ilat ya, dibuang. Sehingga semula adalah tastofina, ya-nya dibuang, maka menjadi tastofina. Gitu. Tastofina. Oh, jadi untuk anti ketika diikuti nun taukid tsaqilah dari kata istofa yastofi, domir anti tastofi, tambahkan nun taukid tsaqilah menjadi tastofin. Begitu ya prosesnya.
Oke, saya akan kembali tuliskan. Perlu saya sampaikan prosedurnya atau langkah-langkahnya, step-stepnya untuk memberikan kemudahan dalam memahami asal muasal. Tastofin anti. Lalu ia sama dengan anta, tastofian, tastofian. Ini mufrad. Lalu musananya nastofian, nastofian. Tastofian. Huma yastofian. Nahnu nastofi. Maaf. Nahnu nastofian. Tuh, tadi saya tidak fokus lagi ya. Ini kan sedang ada nun taukid sakilah. Jadi untuk nahnu menjadi nastofian. Nastofian. Antuma tastofian. Tasrif itu memerlukan konsentrasi tinggi. Tastofian. Apalagi adanya nun taukid sakilah. Perhatian kita harus ekstra. Tastofiani. Oke, berikutnya lagi yang jamaknya nastofian. Antum tastofunna. Semula adalah tastofunanna. Kemudian nun yang pertama dibuang, maka menjadi tastofunna. Kemudian wawu sukunnya dibuang karena menghadapi nun taukid yang huruf pertamanya itu sukun. Maka semula adalah tastofunanna, lalu menjadi tastofunna, kemudian menjadi tastofunna. Baik, saya tuliskan aja ya biar tahu prosesnya. Asalnya tastofunanna. Misalnya, kemudian tastofunanna. Nun yang pertama pada nana ini dibuang sehingga menjadi tastofunna. Tastofunna. Nah, kita lihat tastofunna ini ada wawu sukun bertemu dengan nun tasdid. Ingat, nun tasdid itu berarti ada dua huruf nun. Nun yang pertama itu sukun, nun yang keduanya fathah. Berarti wawu sukun bertemu dengan nun sukun. Nah, itu tidak boleh ada dua huruf sukun bertemu. Karena tidak boleh, tidak dapat, tidak bisa, maka huruf ilatnya, huruf sukun yang pertama itu dibuang. Sehingga menjadi tastofunna. Wawunya dibuang, maka menjadi tastofunna. Tuh, begini. Begini ya prosesnya. Oke, jadi antum adalah tastofunna. Tastofunna. Sudah cukup. Tas. Salah tulis lagi, mohon maaf. Tastofunna. Hum yastofunna. Tastofunna. Oke. Lalu nahnu lagi nastofian. Nastofian. Antunna tastofinan. Maaf. Antunna tastofinani. 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 Hunna yastofinani. Selesai. Nah, tuntas sudah. Tasrif judulnya ya, tasrif
lugawi nun taukid takilah fi'il mudhari rumpun empat sulasi mazid wazan enam wazan enam. Oke, selesai. Nah, terakhir yang kita sudah pelajari sebelum ini adalah mazid wazan 7. Karena sekarang kita sedang murojaah, mereview apa yang sudah kita pelajari, dan sekaligus sebagai contoh panduan nanti kita berlatih, maka terakhir saya akan tuliskan satu lagi, yakni tasib lugawi nun taukid takilah dari fi'il mudhari rumpun 4 sulasi mazid wazan yang ketujuh. Saya akan tuliskan pada halaman berikutnya. Kata sofa diawali oleh alif nun sebagai mazid wazan ketujuh, maka menjadi insofa. Insofa yansofi, insofa yansofi. Amarnya insofi, nahinya la tansofi. Insofa yansofi, insofi la tansofi. Sekarang kita fokus pada kata yansofi. Kita akan tambahkan nun taukid tsakilah dengan tasrif lugawi secara lengkap. Ansofi. Ansofian. Anta tansofian. Wah, bergerak, maaf. Bergerak. Sebentar. Nah. Anta tansofian. Huwa yan sofian. Ana an sofian. Anti tansofinan asalnya ya. Tansofinan asalnya. Saya tuliskan dulu. Tan sofinanna. Menulisnya harus hati-hati sebab bisa salah ini. Tan sofinanna asalnya begitu. Kemudian karena ada nana nun 3 kali, nun yang pertama dibuang sehingga menjadi tan sofina begitu. Tan sofina. Tan sofina. Ya, sukun bertemu dengan nun tasdid. Nun bertasdid itu tidak boleh terjadi. Maka ya sukun dibuang. Sehingga menjadi tan sofina. Begitu. Tan sofina. Nah, saya tuliskan di sebelah kanan dalam barisan. Anti adalah tan sofina. Untuk mudhari domir anti diikuti oleh nun taukid tsakilah. Anti tansofin. Tansofin. Lalu hiya tansofian. Ingat-ingat hiya itu sama dengan anta. Tansofian. Ini saya sudah mulai banyak salah ini. Oke. Nahnu nansofian. Nansofian. Kemudian antuma tansofian. Huma yansofian. Nahnu nansofian. Nansofian. Nansofian.
Antuma tansofiyan. Tansofiyani. Huma huma muannas tansofiyani. Sama dengan antuma. Huma muannas itu sama dengan antuma. Tansofiyani. Selesai untuk musanna. Dilanjutkan dengan jamak. Nansofiyan. Nansofiyan. Ini kenapa saya membacanya dengan nada lagu, sebab nulisnya lama, sehingga harus diikuti dengan nada yang agak lambat ya. Dan Sofiana, antum tan sofi apa? Antum tan sofuna, kemudian tambahkan nun taukid menjadi tan sofunana ya. Saya tuliskan dulu. Tan sofunana semula ya. Tan sofunana. Kemudian nana ada 3 nun, nun yang pertama dibuang maka menjadi tansofunna. Tansofunna. Kemudian wawu sukun bertemu dengan nun bertasydid, berarti wawu sukun bertemu dengan huruf sukun. Nun yang pertama itu kan sukun. Maka ini tidak boleh terjadi sehingga wawu sukun dibuang maka menjadi tansofunna. Tuh, tansofunna. Ini hasil akhirnya tansofunna. Fa-nya menjadi dhamma. Tansofunna. Oke, saya kembali hapus. Saya akan pindahkan ke dalam barisan tasrif lugawi. Jadi untuk dhamir antum dari kata insofa yansofi fil mudhari'nya adalah tansofunna. Ditambah nun taukid takilah maksudnya ya. Antum tansofunna, hum yansofunna. Mudah, hum itu sama dengan antum, tetapi huruf mudhari'nya ditukar menjadi ya. Berikutnya nan sofiyanna. Nan sofiyanna. Kemudian antunna tan sofinani. Dan sofinani. Dan sofinani. Hunna yan sofinani. Yan sofinani. Sudah selesai. Ini adalah tasrif lugawi nun taukid thaqilah fi'il mudhari' rumpun 4 sulasi mazid wazan. Ketujuh selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Tuntas sudah penulisan contoh tasrif lugawi fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun taukid tsakilah dari fi'il mudhari' sulasi mazid, wazan yang ke-6, wazan yang ke-4, wazan ke-5, wazan ke-6, dan wazan yang ke-7. Latihannya nanti kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang, waktu yang akan datang berikutnya, sambil kita menambahkan untuk sulasi mazid wazan yang terakhir, wazan yang ke-8. Nah, ini sebagai sampel, sebagai contoh, boleh nanti screenshot ya, termasuk tasrif istilahi, madi, mudhari, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, ghairu mimi dan mimi dan masdar mimi, kemudian zaman, makan, dan alat secara lengkap, baik mujarad maupun mazid 8 wazan 1 sampai 8 sampai selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, silakan. Apa Ustaz? Ya, Ibu Lela Jadi bagaimana? penukaran bagi anti yang tadi
Tadi perubahan dia tu yang tadi Ustaz jelaskan sama juga dengan yang jamak huma Ustaz. Untuk Antum. antum. Baik, saya Sama-sama akan daripada ubah. wazan yang awal Ustaz buat tasrifnya sampai yang wazan 7 ni. Semua sama penukarannya tadi. Coba kita 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 apa ya? Kita beri contoh. Dari sulasi mazid wazan pertama dulu ya. Misalkan asfa, mudhari'nya kan yusfi. Yusfi. Kalau antinya bagaimana? Anti tusfi kan? Maaf. Anti tusfina, ya kan? Ya. Anti tusfina. Kemudian ketika ditambahkan dengan nun taukid tsakilah, maka menjadi tusfinanna. Asalnya ya, saya tulis asalnya dulu. Tusfinanna. Nah, asalnya tusfinanna. Kemudian ketika diproses ini tusfinanna tak boleh terjadi sebab apa? Nanna ini nunnya ada 3. Nah, nun 3 itu tidak boleh, harus ada dibuang 1. Maka menjadi tusfinna. Tusfinna. Semula ada tusfinanna, kemudian menjadi tusfinna, kemudian menjadi tusfinna. Tusfinna asalnya ya. Tusfinna, lalu menjadi tusfinna. Maaf. Lalu menjadi tusfinna. Ya, hanya buang. Tusfinna. Ini domir anti. Sedangkan domir antum. Yusfi apa domir antumnya? Ini anti. Antum tusfuna kan asalnya? Tusfuna. Ketika ditambah nun taukid tsakilah maka menjadi tusfunanna asalnya. Tusfunanna. Nah, kemudian ingat nanna ini nunnya ada 3 sehingga tidak boleh terjadi. Nun yang pertama harus dibuang. Maka menjadi tusfunna. Nah, waw sukun bertemu dengan nun taukid, nun bertasdid. Itu waw sukunnya harus dibuang sehingga menjadi tusfunna. Nah, ini ujungnya ini akhirnya. Tusfunna. Ini di antum. Jadi kalau anti tusfinna, kalau antum tusfunna, beda harokat. Kalau anti tusfi, fi-nya kasroh. Kalau antum dan hum, kalau antum ya, tusfunna, fu-nya doma fa-nya. Begitu Ibu. Ini wazan 1. Wazan 2. Wazan 2-nya misalnya sofa yusofi. Ini perbandingan anti dan antum ya. Yusofi anti apa? Yusofi, maaf. Yusofi anti adalah tusofina, ya kan? Ya. Tusofina. Ketika ditambah nun taukid tsakilah maka menjadi tusofinanna. Tusofinanna. Kemudian nanna nunnya ada 3 sehingga nun yang pertama dibuang. Maka menjadi tusofinna. Tusofina. Lalu ya sukun bertemu dengan nun tasdid, ya sukunnya dibuang, maka menjadi tusofina. Nah. Tusofina. Ini anti ya, anti. Ini sama, ini antum. Ini anti. Oke. Ini 1, ini 2. Sekarang Yusofi, domir antum bagaimana? Tusofuna. Ketika ditambah nun taukid maka menjadi tusofunanna. Ada 3 nun. Ada 3 nun tidak boleh terjadi, maka menjadi tusofunna. Nah, waw sukun bertemu dengan nun tasdid tak boleh kan? Keluarkan waw. Wawnya dibuang maka menjadi tusofunna. Nah, jadi bedanya apa anti dengan antum? Kalau antum tusofunna funya doma, kalau anti tusofina fi-nya kasroh, ya kan? Ya.
Sudah paham Ibu, Ibu Lela? Jadi yang tusofuna tu dia ada 2 sukun, jadi sukun yang pertama dibuang Ustaz. Pokoknya kalau ada sukun bertemu dengan tasdid, Mm, tasdid itu kan sama dengan 2 huruf. Ya, Dan huruf pertamanya kan sukun. ya. Berarti bau sukun atau ya sukun bertemu dengan sukun. Itu tidak boleh terjadi. Ah, tak boleh. Makanya bau sukun atau ya sukun dibuang. Salah satu sukun dibuang. Salah satu sukun yaitu yang pertama. Sukun yang Yang pertama harus pertama. dibuang. Okey, baik. Jadi yang lain-lainnya sama. Kok dianalogikan saja. Prosesnya lebih kurang sama ya. Ya, Ya. kurang sama. Okey, syukran Ustaz. Oke. Ada lagi mau tanya? Ustaz, boleh tanya sikit Ustaz? Bagaimana Ibu? Bu Sadia? Tadi saya tengok ada dekat YouTube, dia suruh huraikan perbezaan. Satu kalimah dia aslamu, kedua aslumu, ketiga aslimu. Ada beza ke Ustaz? Coba saya tuliskan. Ada kata aslumu. Aslumu, aslamu, aslimu. Aslumu terus? Dia tukar baris tu aja yang mimnya tu Ustaz. Terus? Aslumu terus? Aslamu, Terus? aslimu. Aslimu. Ya, yang satu depan, satu atas, satu bawah. Oh, aslumu, aslamu, aslimu. Ya. Yang gue tanyakan apa Ibu? Adakah ini kalau saya tengok ni bezanya baris je, maknanya apa ni Ustaz? Ada daripada Baik. Kata ini kalau kita kembalikan kepada fi'il madhi, mujarrad adalah kata salima. Salima, salima fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Salima, yaslimu, hamida, yahmadu, rohima, hamu, alima, hanimai. Alam. Apa Ustaz? alima, ya'lamu, rogiba, Ya Rabbu. Bayar yarghabu. Maka salima, salimai, salimai yaslamu. salima yaslamu, hamida yahmadu, Iya. yaslamu salima yaslamu berarti kita, hamida yahmadu, rahima yarhamu, sami'a yasma'u, syahida yashhadu, salima yaslamu. Nah, yaslamu ini fi'il mudhari, domirnya apa? Aslamu fi'il ana. Bukan, yaslamu domirnya apa? Huwa. Huwa. Nah, ketika yaslamu ditukar menjadi domir ana, bagaimana? Aslamu. Aslamu. Nah, Salimah telah selamat. Yaslamu sedang selamat. Dia. Nah, kalau aslamu, aku sedang selamat. Nah, isim fa'il dari kata salimah adalah salimun. Artinya orang yang selamat. Ini isim fa'il. Ya. Isim tafdil dari salimun adalah aslamu. Aslamu itu bisa fi'il mudhari domir ana, bisa juga isim tafdil. Tapi kalau isim tafdil maknanya lebih selamat. Lebih selamat. Bukan aku, tetapi lebih selamat. Tidak ada domirnya. Kalau isim tidak ada domirnya. Isim tafdil itu tidak ada domir. Kalau fi'il ada domir. Aslamu fi'il mudhari, domirnya ana. Ada domirnya. Tapi kalau aslamu isim tafdil, maka tidak ada domirnya. Sehingga artinya aslamu kalau isim tafdil artinya adalah lebih selamat. Lebih selamat. Lalu ada tidak kata aslumu atau aslimu? Nah, saya belum tahu apa ini ada atau tidak. Tapi setahu saya tidak ada. Dari kata apa kalau aslumu? Dari kata apa kalau aslimu? Setahu saya, hamzah, sin, lam, mim. Ini kalau kita misalnya menemukan huruf-huruf seperti ini, misalnya hamzah ya, sin, lam, dan mim. Ini kemungkinan bacanya adalah aslama bil madi, mazid. Aslimu. Atau aslim bil amar, aslim. Aslim. Atau aslamu Al-mudhari.
Aslamu ini fi'il mudhari mujarrad atau Hmm. aslamu isim tafdil. Tasdil. Sedangkan apa tuh? Sedangkan aslimu dan aslumu Tidak saya ada. belum bisa bayangkan itu ada atau tidak. Tahu saya tidak ditemukan ya. Begitu Ibu. Setahu saya, mungkin nanti Ibu boleh cari yang lain ya. Tapi yang saya ingat tidak ada kata aslumu, tidak ada kata aslimu. Kalau aslim ada, tapi kalau aslimu saya tak ingat itu ada. Okey, syukran Ustaz, faham. Oke. Maknanya yang betulnya aslamu tu sama ada fi'il mudhari' dhamir ana atau aslamu isim tafdil untuk lebih lebih selamat. Iya, betul. Dan kalau fi'il amarnya aslim. Kalau masih lazim satu, aslama aslim. Aslama yuslimu aslim. Ya. Okey Ustaz, syukran. Oke. Fahim. Cukup, Bapak Ibu semua? Yakfi. Di situ yang dimaksudkan Ibu Bu Sanadia? Sadia tadi yang aslamu yang di situ bukan maksud domir ana Ustaz Kan ada wazan fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu. Iya. Adakah dia Seingat yang saya, dimasukkan kalau ini? salima tidak ada yaslumu. Karena mujarodnya salima. Mujarodnya itu firmadinya salima. Kalau salima tidak ada yaslumu, ada juga yaslamu. Salima yaslamu, tidak ada salima yaslumu, tidak ada salima yaslimu. Yang ada adalah salima yaslamu yang ada. Oh. Yaslumu tidak ada, yaslimu tidak ada. Makanya tidak ada aslimu, tidak ada aslumu. Yang ada adalah aslamu. Karena itu domir ana dari yaslamu. Begitu. Kalau hasana, hasuna, Hasuna Betul. ya? hasana, hasuna, Hasuna, madinya hasuna. hasuna. Wazan satu, rumpun satu. Asuna yahsunu. Hasuna yahsunu, kaburo yakburu. Karuma yakrumu. Haruma yakrumu, sarupa yasrupu, Begitu Ibu. Baik, syukur Ustaz. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oyong, Yaumul Isnain. oyongnya rambutnya tidak Dah. beraturan ya, cakar-cakar. Nah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Pelajaran pertama di tahun baru 2026, hari Senin. Pelajaran sorok. Kita belum berlatih, baru menggambarkan sekaligus membuat contoh untuk panduan kita berlatih pada waktu yang akan datang. Apa yang tadi kita sampaikan, semoga ini menjadi gambaran secara besar, big picture ya, gambar besar untuk dijadikan panduan untuk nanti kita berlatih. Terutama untuk tasrif istilahi. Kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang tasrif istilahi, madi, mudhari, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Nah, kemudian sekarang ketika kita berlatih membaca tasrif lugawi, nun taukid, tsakilah fil mudhari, semuanya kita baca secara lengkap. Untuk apa? Agar kita sekaligus merangkum. Apa merangkum itu? Menggabungkan seluruh apa yang sudah pernah kita pelajari. Agar satu nafas, agar satu pembelajaran, satu sesi, kita langsung mengingat semuanya. Memang ini berat, tetapi ini bagian dari yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan pengetahuan kita setelah beberapa tahun kita belajar. Sorok. Begitu Bapak Ibu semua ya. Ustaz, saya notice yang kita belajar nun taukid ni dalam bentuk makdum. Majhul tak wujud ke Ustaz? Ada. Ada, tapi tak Ada. belajar lagi. Ada. Ada. Maklum maju bisa dimasukin nun taukid. Bisa. Cukup ya? Metodnya sama je Ustaz. Patternnya sama, tinggal harokatnya aja. Yuktabu, yaktubu menjadi yuktabu. Yaktubana, yuktabana. Begitu. Okey. Yasma'u, yasma'anna. Yusma'u, yusma'anna. Begitu saja.
Oke ya? Okey Ustaz, cukuplah solat. Belum solat. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas pembelajaran kita pada malam hari ini. Atas kebersamaan belajar, atas interaksi yang baik, atas pembelajaran yang mengawali tahun baru kita di tahun 2026. Semoga pembelajaran kita semakin mengasyikkan, semakin bermanfaat, dan semakin memberikan kepada kita semangat untuk terus belajar, karena di depan kita semakin banyak pengetahuan yang membuat kita semakin tertantang untuk menggali, untuk merenungi, menghayati, dan akhirnya kita mendapatkan pengetahuan yang bertambah untuk proses pembelajaran kita dalam bahasa Arab ini, untuk diterapkan pada teks-teks bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis maupun yang lain-lainnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hingga hari ini berikan kita selalu manfaat yang sebesar-besarnya. Selamat atas prestasi kita yang sudah kita capai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan, serta kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam penulisan. Nakhtatim darsana bilhamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Akhiran aqulu lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Waalaikumsalam. Ustaz. Semoga semuanya sehat ya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.